Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Anca Hasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai umroh mandiri. Jadi pertanyaan yang sering kali saya dapatkan adalah apakah bisa umroh mandiri tanpa ikut dengan travel? Jawabannya bisa. Tapi ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui dan persiapkan sebelum melakukan ibadah umroh secara mandiri ini. Nah, apa saja yang perlu teman-teman persiapkan atau ketahui? Yaitu pertama-tama teman-teman perlu tahu bahwa ada 3 jenis atau 3 cara biasanya orang-orang melakukan ibadah umroh atau melakukan kunjungan ke Tanah Suci, ke Arab Saudi. Ya, ini di luar ibadah haji. Ya, intinya ibadah umroh. Jadi, biasanya orang-orang Indonesia apabila ingin melakukan umroh, itu bisa dilakukan secara berkelompok atau difasilitasi oleh travel. Kemudian, bisa melakukan ibadah umroh secara privat, ini juga difasilitasi oleh travel. Dan yang terakhir, yang lagi banyak, yang lagi marak, yaitu ibadah umroh secara mandiri. Nah, untuk umroh mandiri ini sebenarnya dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan travel. Bagaimana cara ibadah umroh secara mandiri? Di sini saya akan share pengalaman perjalanan umroh kami. Kebetulan beberapa waktu lalu kami sekeluarga melakukan ibadah umroh, melakukan perjalanan ke Tanah Suci, ke Mekah dan Madinah, dan ini dilakukan secara mandiri, tidak bersama dengan kelompok atau rombongan ataupun travel. Jadi kami hanya keluarga, dan ini juga bukan private umroh. Pada prinsipnya, ya, umroh mandiri itu tidak berbeda dengan cara umroh-umroh lainnya, ya. Tidak ada perbedaan dokumen dan syarat, ya, semuanya sama. Tapi jika melakukan umroh mandiri, maka semua disiapkan secara mandiri, ya. Apa saja dokumen yang harus disiapkan? Tentunya yang paling pertama adalah paspor, ya. Kami punya pengalaman membuat paspor dengan dengan mudah, ya. Cukup download aplikasi M-Paspor, kemudian isi data-data, dan datang ke kantor imigrasi. Setelah mengisi data-data, tentunya setelah memilih jadwal, dan di imigrasi nanti wawancara, foto, dan sebagainya. Dan setelah 5 hari kerja, paspor dapat diambil apabila paspornya disetujui. Paspor ini sangat penting karena akan digunakan untuk keperluan mulai dari memesan tiket pesawat, kemudian memesan hotel, dan juga tentunya mengurus visa, ya. Jadi setelah mendapatkan paspor, langkah berikutnya teman-teman bisa membuat rencana perjalanan mulai dari tanggal keberangkatan, kemudian kota mana yang mau didatangi lebih dulu, dan lain-lainnya. Seperti itu. Dan setelah ada rencana keberangkatan, maka selanjutnya teman-teman bisa membuat atau mengurus visa. Jadi visa ini visa apa saja bisa, baik itu visa turis ataupun visa umroh secara spesifik. Nah, kebetulan kami pada waktu melakukan ibadah umroh, kita mengurus visa umroh. Nah, visa umroh ini bisa diurus secara mandiri ataupun bantuan travel, ya. Jadi waktu saya melakukan ibadah umroh dan keluarga, itu kami minta bantuan travel. Walaupun dengan bantuan travel ini biayanya sedikit lebih besar, ya, karena ada fee atau ada ongkos yang kita bayarkan ke orang yang membantu kita. Tapi ini cukup sederhana dan cukup simple gitu, ya. Kalau teman-teman mau berjuang sendiri bisa mengurus sendiri, dan harganya pastinya lebih murah, ya, karena tidak ada fee. Jadi selain visa umroh tadi bisa melakukan visa turis juga. Nah, visa turis lebih murah lagi harganya. Tapi saya kurang tahu seperti apa kalau visa turis, karena untuk visa umroh itu dapat jatah untuk melakukan umroh dan juga untuk masuk ke Raudah di Masjid Nabawi. Kemudian berikutnya teman-teman bisa memesan tiket pesawat. Sebenarnya sih tiket pesawat dulu, ya, yang dipesan sebelum mengurus visa. Visa itu terakhir setelah semuanya dipesan. Tapi di sini tiket pesawat, jika teman-teman beruntung, maka teman-teman bisa dapat harga tiket pesawat yang lebih murah atau tiket promo. Bahkan ada yang promo sampai 5 juta
PP Jakarta Jeddah bolak-balik. Itu tergantung maskapainya. Jadi tiket pesawat dapat dipesan secara mandiri di aplikasi setiap maskapai ya, ataupun aplikasi travel seperti Traveloka. Jadi pantau harganya, tentukan kapan teman-teman mau berangkat, lihat harganya di mana yang murah, itu lebih baik ya. Tapi kalau punya budget lebih itu tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian tiket pesawat, dokumen lainnya yang diperlukan adalah bukti pemesanan hotel atau bookingan hotel. Jadi teman-teman untuk umroh mandiri ini bisa memesan hotel lewat aplikasi ya, baik itu aplikasi hotelnya sendiri ataupun aplikasi jasa yang bisa menyediakan pemesanan hotel, misalnya Agoda ataupun booking.com ya. Jadi harga hotel biasanya ditentukan oleh ketersediaannya, kemudian musim, kemudian yang paling mempengaruhi itu adalah jarak antara hotel ke baik itu ke Masjidil Haram ataupun ke Masjid Nabawi. Jadi semakin dekat itu harganya semakin mahal dan bintangnya juga pasti akan mempengaruhi, baik itu bintang 3, 4, 5 gitu ya. Nah, selain lewat aplikasi untuk pemesanan hotel, dari pengalaman kami waktu melakukan umroh, kami juga meminta bantuan travel untuk memesan hotel. Hal ini dikarenakan pada saat kami ingin memesan lewat aplikasi, ternyata beberapa hotel yang ingin kami pesan itu full, sehingga kita mencoba cari cara agar bisa dapat kamar di hotel yang ingin kami pesan, dan akhirnya bisa gitu, ternyata bisa dengan bantuan travel tanpa kita mengikuti grup atau kelompok yang ada di travel tersebut. Kita juga bisa minta tolong untuk melakukan pemesanan hotel ya. Nah, ada plus minus sih, nanti mungkin akan saya share apa plus minus apabila kita pesan lewat aplikasi ataupun bagaimana plus minus untuk pesan lewat bantuan travel. Kemudian yang paling penting juga yang perlu kita persiapkan dari rumah atau di Indonesia sebelum berangkat itu adalah transportasi ya, bukti pemesanan transportasi. Ini sangat membantu ya, karena apabila kita memesan pada saat tiba di sana itu akan memakan banyak waktu. Jadi kita bisa pesan dari Indonesia tentunya. Transportasi yang saya maksud di sini adalah transportasi, misalnya kalau teman-teman umroh kemudian tiba di bandara di Jeddah dan ingin melakukan ziarah terlebih dahulu ke kota Madinah, maka kita kota Madinah ya sebelum ke kota Mekah ya. Tapi baik itu kota Mekah juga memerlukan transportasi. Jadi transportasi dari Jeddah ke Madinah ataupun dari Mekah ataupun sebaliknya itu bisa menggunakan semacam mobil untuk perjalanan dari Jeddah ke Madinah maupun Madinah ke Mekah. Dan untuk pemesanan mobil ini berdasarkan pengalaman yang kami lakukan itu kita mencari informasinya banyak ya, dari berbagai grup ya. Kita pesan lewat WA dan alhamdulillah ini terpercaya, meskipun bisa dikatakan ini seperti taksi gelap ya, tapi ya tidak ada masalah sih karena perjalanan kami lancar dan alhamdulillah banget, itu drivernya juga menyenangkan gitu ya dan sangat informatif, membantu kita selama perjalanan. Karena lumayan, perjalanan dari Jeddah ke Madinah itu memakan waktu 4 sampai 5 jam tergantung waktu kita istirahat dan sebagainya. Begitu pula untuk sebaliknya, untuk dari Madinah ke Mekah itu juga kurang lebih 4 sampai 5 jam ya. Nah, selain mobil untuk jarak jauh tadi Mekah ke Madinah ataupun Madinah ke Mekah, teman-teman bisa menggunakan kereta cepat Harmain ya. Jadi untuk pemesanan kereta cepat ini dapat dilakukan di aplikasi Harmain, bisa di-download di App Store ataupun di Play Store. Ya, jadi harganya sih sedikit lebih murah ya dibanding dengan mobil. Selisihnya sih tipis gitu ya. Tapi kalau untuk kereta kita harus ke stasiunnya dulu, sehingga ada waktu tambahan dan mungkin ada cost apabila kita tidak nego baik dengan driver taksi.
Nah, selain itu, tadi kalau kita ingin menggunakan taksi yang legal, itu bisa juga bisa dilakukan, tapi ini tidak menggunakan argo biasanya. Pengalaman kami selama kami berada di sana, seluruh taksi yang kita gunakan itu tidak ada argonya, dan ini nego di awal berapa harganya. Dan kita cari-cari informasi juga harga awalnya berapa. Jadi bisa nego harga. Tapi biasanya dia tidak mau turun banget gitu ya. Jadi harganya bisa dinego. Kesimpulannya ya teman-teman, untuk yang ingin melakukan ibadah umroh dapat dilakukan secara mandiri. Ya seperti perjalanan ke luar negeri pada umumnya, kita memerlukan visa, kemudian tiket pesawat, hotel, dan lain-lain. Itu tidak berbeda dengan apabila kita ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, misalnya ke Malaysia ataupun ke Singapura. Yang mungkin yang akan membedakan pada saat kita melakukan ziarah ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi ataupun tempat-tempat lainnya, kita harus mempersiapkan diri ya, bagaimana kita beribadah, rukun-rukunnya, syarat-syarat ibadah tersebut itu perlu dipersiapkan. Ya, tapi selain itu kurang lebih hampir sama. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sharing informasi apakah bisa umroh mandiri atau tidak. Tentunya jawabannya adalah bisa. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih.